A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan PPT yang berjudul merancang tes kemahiran menyimak. Ini PPT yang dirancang oleh ibu dosen saya, yaitu Ibu Salma. Yang pertama itu menyimak. Menyimak itu merupakan sebuah keterampilan yang memungkinkan seseorang memakai bahasa untuk memahami bahasa yang digunakan secara lisan. Menyimak ini artikan juga dengan mendengar, kalau ini menyimak. Yang kedua itu menyimak merupakan kemampuan menyimak ini juga merupakan sebuah kemampuan menyimak bagian yang penting dan tidak dapat diabaikan dalam pengajaran bahasa. Tidak terbatas dalam bahasa Arab aja atau bahasa Indo, tapi juga dalam bahasa-bahasa yang lain. Jadi istima adalah keterampilan dalam bahasa Arab yang memungkinkan seseorang untuk memahami bahasa Arab yang digunakan secara lisan. Jadi dalam bahasa Arab, istima. Kalau bahasa Indonesia, kalau diartikan dalam bahasa Indonesia, ini adalah mendengar. Yang selanjutnya ada tes menyimak. Jadi tes menyimak ini dia meliputi jangkauan yang lebih luas. Bukan hanya sekedar pengenalan ataupun dikenal dengan identifikasi, perbedaan ataupun dikenal dengan diskriminasi dan pelafalan atau vokalisasi bahasa Arab. Tes menyimak itu terkait dengan kemampuan untuk memahami makna suatu bentuk penggunaan bahasa yang diungkapkan secara lisan dan diterima siswa melalui saranan pendengaran, baik mempergunakan media rekaman maupun langsung sampaikan guru ataupun dibacakan langsung oleh gurunya waktu tes berlangsung. Jadi di sini ada 8 bentuk tes instrumen untuk menyimak. Yang pertama, menentukan gambar sesuai dengan kalimat. Yang kedua, ada menentukan nama tempat dalam peta atau sketsa sesuai petunjuk. Yang ketiga, menyempurnakan gambar sesuai petunjuk. Yang keempat, melakukan gerakan sesuai instruksi. Yang kelima, menjawab pertanyaan mengenai isi kalimat. Yang keenam, dialog atau wacana. Yang ketujuh, ada menulis angka dengan cepat. Yang kedelapan, ada menulis teks yang didiktekan. Selanjutnya ada pengembangan instrumen tes. Jadi pengembangan instrumen tes ini ada beberapa poin yang dapat dalamnya. Yang pertama itu merespon ujaran lisan dengan gerak. Yaitu siswa diperdengarkan beberapa kalimat yang diucapkan oleh guru. Selanjutnya siswa ditugaskan untuk melaksanakan atau meragakan kalimat yang dengar. Misalnya, khudz Alkitab. Jadi siswa langsung mengambil kitabnya. Khudz Alkitab. Ini misalnya gurunya mengatakan khudz Alkitab, ambillah buku. Jadi langsung diperagakan oleh muridnya dengan mengambil buku. Selanjutnya ada menentukan gambar sesuai kata atau kalimat. Itu contohnya guru memberikan beberapa gambar, siswa ditugaskan untuk menentukan makna gambar sesuai yang didengar. Jadi pertama guru menjelaskan gambar ini, setelah itu dia menentukan ataupun mendeskripsikan maksud dari gambar ini. Yang selanjutnya ada menerka kata berdasarkan deskripsi yang diperdengarkan. Yaitu guru harus menyusun deskripsi tentang suatu benda ataupun deskripsi dibacakan atau dibacakan atau diputar rekamannya pada siswa. Contohnya di sini ada contoh soal yang telah disediakan, yaitu contoh petunjuk untuk siswa. Tulislah sebuah kata yang maknanya paling dekat dengan setiap kalimat yang Anda dengarkan. Jadi ini jawabannya. Jadi saat untuk menulis siswa untuk mendapatkan jawaban ini, jadi kita sebagai guru harus membaca ini. Contohnya, syahrul kitabullah alaikum siyamu fihi. Jadi harus menuliskan sebuah kata yang dekat dengan kalimat ini. Sesuai yang petunjuk di atas, katakan tulislah sebuah kata yang maknanya paling dekat dengan setiap kalimat yang Anda dengarkan berikut. Selanjutnya ada menunjukkan benda berdasarkan apa yang didengarkan. Misalnya kan, ini guru menyebutkan nama sebuah benda dari beberapa benda yang sudah disiapkan siswa. Siswa ditugaskan untuk menunjuk benda tersebut. Contohnya misalnya dibilang kitabun. Jadi siswa langsung menunjuk, oh ini kitab gitu. Selanjutnya ada menggunakan bahasa. Itu guru menunjuk suatu benda yang ada di dalam kelas. Siswa menyebut nama benda dalam bahasa Arab dengan bunyi yang benar. Contohnya, saya sebagai guru mengatakan kepada murid, ma hadza, mengatakan. Jadi siswa langsung menjawab, hadzal kalam.
Itu contohnya. Selanjutnya ada menyelesaikan cerita, yaitu guru menceritakan suatu kejadian atau cerita secara tidak tuntas. Siswa ditugaskan untuk menanggapinya secara lisan atau tulisan. Ini misalnya kita ambil dari suatu buku, jadi siswa menghafalnya, selanjutnya siswa langsung menyambung kata-kata yang tidak lengkap dari yang kita bacakan, yang kita ceritakan. Hampir sama seperti tes hafid melanjutkan bacaan, menyambung bacaan. Selanjutnya ada mengidentifikasikan kata kunci, yaitu guru memperdengarkan kepada muridnya itu sebuah paragraf atau wacana. Jadi setelah itu siswa diminta menentukan kata kunci dan merangkai kata kunci menjadi sebuah kalimat singkat. Jadi pertama kita sebagai guru ini memperdengarkan sebuah paragraf atau wacana, juga disebutnya istimah. Satu kita meminta, kita tugaskan ke murid ini untuk menentukan kata kunci atau merangkai kata menjadi sebuah kalimat dari sebuah paragraf yang kita perdengarkan pada muridnya. Selanjutnya ada menentukan topik atau wacana, yaitu guru memperdengarkan wacana dan siswa ditugaskan menentukan topik dari wacana yang didengar. Nah, ini yang menentukan topik atau wacana ini contohnya mungkin banyak kita dapat di saat kita baca buku, yaitu tugas menentukan sebuah topik, yaitu menyediakan sebuah paragraf tanpa judulnya. Jadi di saat selesai kita baca, kita harus menentukan judul atau topik di situ. Tapi di sini dengan cara istimak. Jadi kita memperdengarkan sebuah teks, sebuah paragraf ke murid kita, peserta didik. Selanjutnya peserta didik itu ditugaskan untuk menentukan topik dari paragraf yang kita baca. Misalnya topik mengenai puasa, jadi dia harus menentukan. Jadi topiknya bahas tentang puasa. Kita membacakan topiknya. Membacakan paragraf mengenai puasa. Jadi dia menentukan sendiri tentang apa ini. Selanjutnya ada menyingkat atau merangkum wacana simakan, yaitu guru memperdengarkan wacana dan siswa ditugaskan untuk menceritakan kembali dengan kalimat singkat. Ini setelah guru membacakan sebuah kalimat ataupun sebuah paragraf, jadi ditugaskan untuk murid ini meringkas, menjelaskan, menceritakan kembali secara ringkas. Jadi poin-poinnya aja yang diceritakan. Selanjutnya ada paraphrase. Jadi ini guru memperdengarkan wacana atau cerita. Siswa diminta untuk menceritakan kembali dengan bahasa sendiri. Ini siswa diminta kembali merangkum kembali, menceritakan kembali dengan bahasa sendiri, dengan apa yang dia pahami. Selanjutnya ada menjawab pertanyaan dengan mengenai isi kalimat, dialog atau wacana. Contohnya di sini ada sebuah contoh, yaitu siswa diperdengarkan beberapa kalimat dan masing-masingnya diikuti dengan sebuah pertanyaan. Tugas siswa adalah menuliskan jawaban dari pertanyaan tersebut. Contohnya, yang pertama, yabdu annal mataru sayat ralul kariban. Jadi soalnya sini, madza ahmalul ma'i? Apa yang saya bawa bersama saya? Jadi soalnya, ini kan soal nih, madza ahmalul ma'i. Nah, sedangkan ini keterangannya siswa berdengar beberapa kalimat. Jadi yang diperdengarkan itu ini, yabdu annal matar sayat rilul kariban. Kan ini saya menyampaikan berita bahwasanya akan turun hujan gitu, ataupun akan berhenti hujan. Jadi ditanya di sini apa yang saya bawa sama saya. Jadi jawabannya ini dan di atas nih dan sebagainya. Ini ada 5 contoh yang disediakan di sini, mungkin bisa dilihat, kawan-kawan semua bisa dilihat sendiri. Selanjutnya ada menulis angka dengan cepat. Ini pertama kita ini mendengar, ini caranya pertama diperdengarkan dengan kalimat yang mengandung angka. Siswa ditugaskan untuk menulis angka. Jadi contohnya ini ada as-salatu jami'ah yaumul fitsaniyati asyarah illa rabi'ah. Jadi siswa ini ditugaskan untuk menulis angka berapa yang terkandung dalam kalimat ini. Baik, selanjutnya ada contoh sini, istaraitu hadzal kitab biwahidi wa isrin alaf wal khamsami'ati rupiah. Jadi yang diartikan sini, istaraitu hadzal kitab, saya membeli kitab ini dengan harga satuannya itu Rp25.000. Jadi di sini siswa ditugaskan untuk menulis angka ini ya, angka isrina alaf wal khamsina, Rp25.000 ini ditulis. Nah, jadi bisa dilihat, kawan-kawan semua bisa lihat, ini ada 5 contoh yang telah disediakan.
Selanjutnya ada menulis teks yang didiktekan. Nah, maaf, yang didiktekan. Jadi di sini siswa kita sebagai guru memperdengarkan pada siswa itu beberapa kata, ungkapan ataupun kalimat. Nah, tugas siswa, jadi siswa itu menulis apa yang dia dengar, tugasnya itu apa yang dia dengar. Ini disebut dengan imla, imla. Dengan imla. Jadi kita mendikte sebuah kalimat ataupun teks kepada siswa, selanjutnya siswa menulis dengan benar apa yang kita diktekan. Yang selanjutnya ada pemahaman makna, pengertian, penalaran logis atau kesimpulan dari sebuah pernyataan atau kalimat yang diperdengarkan. Contohnya, siswa memilih jawaban yang maknanya sama dengan kalimat yang diperdengarkan. Ini saya kurang paham sedikit. Selanjutnya ada pemahaman makna, pengertian, penalaran logis atau kesimpulan, dan makna tersirat dari dialog singkat atau dua orang. Yaitu contohnya, siswa memilih jawaban yang sesuai terhadap pertanyaan yang terkait dengan dialog. Yang tadi siswa. Selanjutnya ada pemahaman makna ya. Yang terakhir. Ini yang poin yang terakhir adalah pemahaman makna, pengertian, penalaran logis atau kesimpulan dan makna tersirat dari dialog panjang antara dua orang atau lebih dari alinea pertanyaan. Contohnya ini ada apa? Disediakan salah foto. Contohnya setelah kita baca ini, siswa membaca teks di atas ini, itu ada sesudah teks wacana diperdengarkan pada siswa diajukan beberapa pertanyaan berikut. Pertama, ma manasib lil maqalil sabiq, apa topik ataupun judul yang cocok untuk ini di atas, teks di atas dan sebagainya. Beberapa ini mungkin kawan-kawan bisa dilihat ya. Agar video ini tidak terlalu panjang, mungkin saya akhiri di sini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Kalau ada salah mohon masukannya di komentar di bawah ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.